Pemirsa, nelayan tradisional pesisir Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara menggelar sedekah laut dengan melarung hasil bumi di perairan Kepulauan Seribu. Kegiatan diikuti ratusan nelayan sebagai bentuk syukur atas hasil laut yang diperoleh. Nelayan tradisional pesisir Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara menggelar tradisi nadran atau sedekah laut dengan melarung hasil bumi di perairan Kepulauan Seribu. Dengan menghias puluhan kapal, tradisi ini juga diikuti oleh ratusan nelayan yang membawa sejumlah hasil bumi seperti sayur, buah, dan peternakan menuju Pulau Damar, Kepulauan Seribu. Tradisi ini merupakan warisan budaya dan leluhur yang digelar sebagai bentuk rasa syukur para nelayan atas kelimpahan dan hasil laut selama ini. Selain bentuk syukur, tradisi nadran juga untuk mempererat tali silaturahmi antar nelayan dan dijauhkan dari mara bahaya saat melaut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus Anyus melaporkan. Truk bermuatan semen terguling hingga muatannya berhamburan ke jalan di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Petugas mengevakuasi truk yang mengalami kerusakan parah pada bagian depan dan semen agar tidak menghalangi jalan. Kecelakaan bermula saat sopir berjalan dari arah Tebet menuju Cawang namun tiba-tiba alami pecah ban. Akibatnya sopir kehilangan kendali lalu menabrak separator busway dan terguling. Akibatnya sopir sempat tidak sadarkan diri sebelum akhirnya diselamatkan petugas. Kecelakaan ini juga membuat akses jalan MT Haryono dari arah Tebet menuju Cawang mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia meminta pulang ke tanah air. Permintaan pulang Satria beredar luas di sosial media. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden. Mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia meminta pulang ke tanah air. Video permintaan pulang tersebut diunggah melalui akun TikTok @zstorm689. Satria diketahui merupakan mantan prajurit TNI AL yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan adanya hal tersebut, dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan, mohon izin Bapak. Dengan ini, saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya, Satria sempat menyindir pemerintah karena mempermasalahkan orang yang mencari nafkah di luar negeri. Agak lain memang negara Konoha. Yang sibuk maling duit rakyat dilindungin, yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri diributin. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas sebelumnya pernah mengatakan untuk menjadi tentara asing wajib mendapatkan izin dari Presiden. Tanpa izin, status kewarganegaraannya otomatis hilang. Pemadam. Kepanikan warga terjadi saat api melalap sebuah rumah di Perumnas Tidung Makassar, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kobaran api dengan cepat menjalar kedua bangunan rumah lainnya yang saling berdekatan. Warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri serta sejumlah barang berharga. Setelah 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi melakukan pemadaman. Diduga api berasal dari sebuah lilin yang digunakan salah satu penghuni rumah yang listriknya padam. Apinya dari mana, Pak? Dari kamar belakang, Pak. Gara-gara lilin dibakar. Lilin.
Iya. Ada orang tadi di rumah? Nggak ada. Jadi pas kebakaran kamar tergembok, saya dobrak. Saya orang terakhir yang keluar dari rumah. Tidak ada di korban? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Total 3 unit bangunan rumah warga ludes terbakar dengan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, jam masuk sekolah di Bekasi, Jawa Barat kembali ke pukul 7 pagi setelah timbul kemacetan parah di jalanan sekitar sekolah. Kebijakan itu disambut para orang tua siswa. Pihak pemerintah Kota Bekasi membatalkan kebijakan jam masuk siswa sekolah pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pembatalan setelah evaluasi dari dampak kebijakan yang menimbulkan kemacetan panjang. Hal ini lantaran jam masuk sekolah bagi siswa ini berbarengan dengan para pengendara yang hendak masuk kerja. Namun kebijakan perubahan masuk jam sekolah pukul 6.30 menjadi ke jam semula yaitu pukul 7.00 hanya untuk tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP. Sementara untuk tingkat menengah atas tetap di jam 6.30. Kebijakan ini mendapat respon positif dari sejumlah warga dan orang tua murid. Setuju sih, biar nggak mepet-mepet banget. Apalagi saya punya 2 anak ya. Jadi jam masuk jam 7 udah paling pas deh. Paling pas. Ya 7 Pak, terlalu pagi. Oh, setengah 7 terlalu pagi, jadi nggak setuju. Biasa aja jam 7 gitu. Kenapa tuh, Bu? Ribet Pak, bangun bocah. Evaluasi secara faktual selama 1 minggu yang kemudian berkembang di Kota Bekasi. Ya. Sebelumnya diketahui Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengeluarkan kebijakan jam masuk sekolah bagi siswa dan siswi di seluruh Jawa Barat pada pukul 6 pagi. Kebijakan Gubernur Jawa Barat ini pun menuai pro dan kontra. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 pencuri ban mobil di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Badung, Bali, yang videonya sempat viral di media sosial. Dari hasil penyelidikan terungkap para pelaku telah mencuri ban lebih dari 1 kali karena kecanduan judi online. Viral di media sosial, aksi pencurian ban mobil terjadi di parkiran lantai 4 Terminal Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Kendaraan minibus ditinggalkan pencuri tanpa ban belakang dan hanya diganjal batako. Setelah penyelidikan, polisi akhirnya menangkap 2 pelaku pencurian itu. Kepada polisi, keduanya mengaku sudah beberapa kali mencuri karena kecanduan judi online. Uang hasil kejahatan itu digunakan untuk judi online. Pencurian tersebut dirinya hanya berperan mengawasi situasi saja, sedangkan yang melakukan pembongkaran dan beserta velg termasuk mengganjal as roda dengan batako adalah tersangka pertama. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.